Per Juni 2026, utang pemerintah Indonesia resmi menembus angka 10.293,69 triliun rupiah. Angka ini naik drastis 373 triliun rupiah hanya dalam waktu 3 bulan. Artinya apa? Bahwa dalam 90 hari terakhir, pemerintah kita menumpuk utang rata-rata 4,1 triliun rupiah setiap harinya. Coba kita bandingkan. Dalam 18 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, utang bertambah 1.481 triliun rupiah. Kalau dihitung per tahun, lajunya mencapai 987 triliun rupiah per tahun. Sebagai pembanding, di zamannya Presiden SBY, utang bertambah rata-rata 131 triliun per tahun. Di zamannya Jokowi, bertambah rata-rata 620 triliun rupiah per tahun. Itu pun sudah termasuk masa pandemi. Nah, sekarang pandemi sudah lewat. Tapi laju utang kita justru malah melesat hampir 1.000 triliun per tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Alasan klasik pemerintah adalah refinancing atau gali lubang untuk tutup lubang utang yang lama. Itu wajar, tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Utang baru ini sengaja ditarik karena pendapatan negara kita tidak pernah cukup untuk membiayai belanja. APBN kita defisit, dan yang paling mengerikan adalah bunga utangnya. Di tahun 2026 ini, uang rakyat di APBN dipakai hanya untuk bayar bunga utang sebesar 599 triliun rupiah. Sementara utang pokok yang jatuh tempo mencapai 833,96 triliun rupiah. Kalau di total, kita butuh lebih dari 1.400 triliun rupiah tahun ini hanya untuk urusan utang. Padahal total pendapatan negara kita cuma 3.154 triliun rupiah. Artinya 45-45,6% pendapatan negara habis hanya untuk bayar utang. Ingat, utang itu dibayar pakai uang APBN, bukan pakai PDB. Ketika hampir setengah pendapatan negara tersedot ke sana, ruang fiskal kita tercekik. Uang untuk pendidikan, kesehatan, subsidi, pertanian, dan lapangan kerja otomatis jadi makin sempit. Di tengah kondisi keuangan yang kritis ini, pemerintah justru memaksakan program populis yang boros anggaran. Seperti program makanan bergizi gratis yang menyedot 335 triliun rupiah dan Koperasi Desa Merah Putih yang memakan 83 triliun rupiah. Totalnya sudah 418 triliun rupiah. Kita tidak menolak niat baik memperbaiki gizi anak. Tapi faktanya, program ini terbukti memicu pemborosan, kebocoran, birokrasi yang gemuk, dan salah sasaran. Akibatnya, pasar tidak percaya, investor kabur membawa modalnya keluar, dan bunga surat utang negara kita ya terpaksa naik tinggi. Kondisi dalam negeri ini diperparah oleh badai global. Perang di Timur Tengah membuat harga minyak dunia melonjak. Biaya impor minyak kita membengkak di luar target APBN. Rupiah tertekan, suku bunga Bank Indonesia naik, dan beban bunga utang kita di masa depan dipastikan akan semakin mencekik. Tapi kita belum bangkrut. Berutang itu boleh, asalkan uangnya dipakai untuk sektor produktif yang menghasilkan uang kembali, seperti industri, teknologi, dan energi, bukan untuk konsumsi. Oleh karena itu, ada solusi darurat yang harus segera diambil, yaitu hentikan pelebaran defisit APBN. Utang tidak boleh jadi cara permanen. Pangkas anggaran program populis, batasi makan bergizi gratis hanya untuk daerah miskin dan terpencil, serta uji coba dulu koperasi desa sebelum dana ratusan triliun itu bocor sia-sia. Ubah prioritas APBN ke arah industri, riset, pangan, dan penciptaan lapangan kerja nyata. Bangun ketahanan energi dengan mempercepat transisi ke energi terbarukan dan kendaraan listrik, agar kita tidak rapuh
saat minyak dunia bergejolak. Perkuat pendapatan negara tanpa menindas rakyat kecil. Kejar pajak korporasi besar. Stop kebocoran pajak dan berlakukan pajak kekayaan atau wealth tax. Utang 10.293 triliun rupiah ini bukan sekedar angka di atas kertas laporan keuangan. Itu adalah tagihan nyata yang ujung-ujungnya harus dibayar oleh keringat rakyat. Stop berlindung di balik kalimat manis bahwa rasio utang kita aman karena baru 41% dari PDB. Karena faktanya hampir setengah dari pendapatan negara kita sudah habis untuk mencicil utang. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, disiplin fiskal bukan lagi sekedar pilihan politik. Ini adalah harga mati untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Saya Roby Kusumalaga, juru bicara Gerakan Rakyat, mengucapkan terima kasih karena sudah menonton. Kita kawal terus APBN kita. Salam Gerakan Rakyat, hura!